Ya, oke, kita mulai saja. Kayaknya tidak ada yang nambah dari partisipannya. Baik, kita ngebahas gelombang cahaya. Nanti contohnya kita ambil yang soal 4 tahun lalu aja. Yang pertama itu adalah interferensi dua celah. Di sini Bapak ringkas aja. Interferensi dua celah itu sering dikenal percobaan yang rumusnya cuman PD lo M lambda ketika terbentuk pola terang. Jadi kalau pola terang itu seperti gambar kecil ini, ya, itu jelas terang. Di antara terang itu tadilah yang namanya gelap, gitu ya. Dan pola gelapnya PD per L M kurang setengah lambda. M adalah orde. Katakanlah untuk gelap pertama M-nya 1, terang pertama M-nya 1, dan seterusnya. Itu kalau interferensi dua celah. Tapi untuk satu celah itu namanya bukan interferensi tapi bicara difraksi atau lenturan, gitu ya. Jadi umumnya yang ada garis gelap, walaupun ada garis terang. Kalaupun nanti ada soal tentang garis terang, tinggal D sin theta 2 M min 1 kali setengah ini diganti dengan yang di atas. Waduh, maaf ini salah ini. Ini harusnya untuk yang terang, maaf ya, ini terang. Nah, untuk yang gelap justru D sin theta sama dengan M kali lambda. Ya, itu sebenarnya untuk yang gelap ya. Sekali lagi ini harusnya yang gelap gitu ya. Dan umumnya kalau nggak disebutkan untuk celah tunggal difraksi ini adanya gelap doang. Sebentar ada yang join nih. Iya, oke. Nah, kemudian untuk celah banyak atau kita sebut dengan kisi, ya, celah banyak. Karena banyaknya kita sebut N, ya, 1 per D, berarti rumusnya sama saja, ya, D sin theta, cuma D-nya boleh diganti jadi per N. Nah, kemudian untuk polarisasi adalah peristiwa terjadinya, terserapnya sebagian arah getar cahaya, ya. Itu polarisasi, ada dua hitungan yang penting di polarisasi. Polarisasi oleh pemantulan dan pembiasan. Sebentar ada yang join. Pemantulan dan pembiasan. Dan polarisasi oleh absorpsi selektif. Kenapa disebut absorpsi atau serapan? Karena sinar yang masuk mula-mula ke bagian awal namanya polarisator, sebagian terserap di sini, dan sebagian lagi diteruskan. Gitu. Dan di analisator juga sedemikian, sebagian lagi diteruskan, maka intensitas sinar yang keluar terakhir dinyatakan setengah I0 dikali cos kuadrat theta. Itulah yang keluar terakhir kali di ujung paling kanan. Gitu. Nah, kemudian untuk optik fisik, kita buat yang berhubungan dengan soal part aja ya. Untuk menentukan jumlah bayangan susunan dua cermin, yaitu N jumlah bayangannya, alfa adalah sudut apit cermin, 360 bagi alfa kurang 1. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk menentukan fokus lensa, beda dengan cermin. Kalau cermin itu F sama dengan setengah dari jejari, tapi kalau lensa dipengaruhi oleh indeks bias lensa dan indeks bias medium di mana lensanya ditempatkan. Jadi NL per N medium kurang 1 dikali sepakat 1 tambah sepakat 2. Kira-kira seperti itu. Nah, kuat lensa power 100 per F ketika F-nya kita nyatakan dalam sentimeter. Oh, ini Cynthia join. Oke, iya. Satu demi satu rame. Nah, itu kira-kira deskripsi singkatnya. Kita lihat ke soal ya. Ini Bapak ambil soal 4 tahun lalu, mana tahu nongol lagi sekaligus buat latihan. Yang pertama, itu soal nomor 14 tahun lalu, peristiwa penguraian cahaya polikromatis menjadi komponennya yang kita sebut magic Hibiniu ya. Itu peristiwa apa? Tentunya yang aktif mic-nya apa? Ini adalah
dispersi atau peruraian. Jadi jawabannya yang D. Kalau interferensi, Bapak ingatkan adalah perpaduan. Kalau difraksi adalah lenturan. Nah, polarisasi tadi terserapnya sebagian arah getar cahaya, ya, terserap arah getar cahaya. Getar cahaya, itu. Nah, refleksi itu adalah pemantulan. Oh, sebentar, ada Hana join, ada Raiki, ada Sition, iya, lumayan, alhamdulillah ada rame. Oke. Itu tadi untuk nomor 14. Kemudian yang 13, 4 tahun lalu juga ya. Warna biru langit terjadi karena sinar matahari mengalami itu yang benar jawabannya ada hamburan. Ini juga salah satu dari peristiwa polarisasi ya. Jadi yang biru langit itu tidak lain adalah warna biru yang paling banyak dipantulkan ya, hamburan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Soal 2019, Nordo 8. Sebuah kisi dengan 3.000 garis tiap sentimeter. Kisi 3.000 garis tiap sentimeter. Itu tentunya adalah N. Ya, N-nya adalah 3.000 goresan atau garis per sentimeter. Hati-hati satuan. Untuk menentukan panjang gelombang cahaya, ya, digunakan menentukan panjang gelombang cahaya. Sudut antara garis pusat dan garis orde pertama berarti M yang kita gunakan adalah 8 derajat. Tapi dikasih bantuan, sin 8 itu adalah 0,140. Dari hasil di atas, panjang gelombang adalah yang ditanya berapa lambda gitu. Nah, karena ini kisi, rumusnya kalau nggak disebutkan, otomatis kita sebut loh. Maaf, guys, tersentuh. Ya. D sin theta, rumus gelap tadi, sama dengan orde M kali lambda. Ya. Ada yang salah tadi, bukan garis terang ya, garis terang D sin theta M kali lambda. Karena kisi selalu terang, celah tunggal selalu gelap. Soalnya ada konfirmasi sebelumnya. Nah, D tadi diganti jadi 1 per N, sinus tetanya sin 8 derajat sudah ditentukan 0,140. Ordenya 1, lambdanya yang mau ditanya. Itu ya. Nah, kemudian N-nya kita tinggal ganti aja, 1/3000 cm, kalau mau ubah ke dalam meter, 10 pangkat min 2, ini sekali lagi, karena tadi senti jadi meter, baru kita kali 0,140 sama dengan lambda yang mau ditentukan. Nah, atau boleh juga kita tuliskan lambda sama dengan yang di atas adalah 14 kali 10 pangkat min 2, yang di bawah adalah 3 kali 10 pangkat sentimeter min 2 garis per sentimeter 10 pangkat min 1 ya. Min 1, 3.000 garis per sentimeter, sentimeter ke meter. Bentar dulu. Ini 3.000 garis per sentimeter, harusnya, maaf nih, 3 kali 10 pangkat 3, sentimeter ke meter 10 min 2, mestinya 3 kali 10 pangkat 5. Ya, ini harusnya bukan di bawah tapi di atas ya. Maaf, ini berarti positif 2 di bawah pangkat 1 per N. Waduh, jadi repot nih. Iya, Bapak ulang aja ya. Maaf. Jadi lambdanya tadi 1/3000. Ini
kali 10 pangkat 2 dalam garis per meter. Ya kan ya, D-nya tadi adalah dikali 14 kali 10 pangkat min 2 adalah lambda. Iya, itu aja deh. Nah, sehingga bisa kita buat lambdanya adalah koefisiennya 14/3 dikali pangkatnya di bawah ada 1, 2, 3. Jadi 5 naik ke atas. Jadi 10 pangkat min 5 ya? Iya, kali 10 pangkat min 2. 14/3 angka depannya adalah 4, dikali 10 pangkat min 7. Karena 4, kali 10 pangkat min 7, satu-satunya yang E, maka dipastikan yang E. Ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Itu yang nomor 2. Yang berikutnya kita lihat nomor 3. Nomor 3, pada percobaan yang 2 celah sempit dengan jarak 1 mm. 2 celah sempit jarak 1 mm. Itu tentunya namanya D, ya, D 1 mm. Oke. Ditempatkan sejauh 200 cm dari layar berarti L, ya, itu 200 cm. Apabila jarak garis gelap dan gelap yang terdekat ke pusat, sekali lagi, garis gelap yang terdekat ke pusat, berarti kita gunakan nanti rumus gelap terdekat pasti M-nya adalah 1. Gitu ya. Pada pola interferensi 0,56 mm. Jadi ada 0,56 mm. Urusan gelap dengan pusat itu namanya adalah P, gitu ya. Nah, untuk orde M bernilai 1. Panjang gelombang cahaya yang digunakan. Ditanya berapa besar lambda, gitu. Nah, tadi di awal bahwa untuk 2 celah dinyatakan, ya, PD lu, ya, PD per L maksudnya sama dengan M min setengah lambda, gitu ya. Atau boleh juga 2M kurang 1 kali setengah, sama aja gitu. Itu untuk pola gelap gitu. Tapi kalau terang tadi bedakannya di sini tinggal M lambda doang. Nah, yang susah dari sini mengertikan bilangan tadi dengan simbolnya apa. Jadi P adalah jarak terang gelap, D adalah the distance of slit, lebar celah atau jarak celah, L adalah layar, gitu aja yang bedakannya. Berarti P-nya kita ubah satuannya dari ketiga ini supaya sama semua, terserah. Boleh kita ubah dia ke dalam meter semua. Ini tadi milimeter ya. Oke. Atau di sini milimeter, ini milimeter, L-nya aja kita ubah ke milimeter, biar semua sama, jadi 2000 milimeter. Sehingga jawaban lambdanya nanti dalam milimeter. Terakhir kita konversi ke Armstrong, ya. Jadi sebagai catatan, 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter atau 10 pangkat min 7 milimeter. Nah, tinggal dimasukin saja. P-nya adalah 0,56. D-nya adalah 1. Jarak ke layar tadi 2000 dalam milimeter. Ordenya adalah 1 kurang setengah dikali lambda yang mau diketemukan. Iya. Nah, berarti bisa kita tuliskan setengah lambda sama dengan 0,56 per 2 dikali 10 pangkat 3. Atau lambdanya sama dengan 0,56 per 2 dengan 2-nya habis ya. 0,56 kali 10 pangkat 3, tadi ke milimeter kita ke Armstrong kali 10 pangkat min 7. Nah, ini sama aja 0,56 kali 10 pangkat, kebalik, jadi 1 Armstrong itu 10 min 7 meter, berarti 1 milimeter ubah ke Armstrong jadi 10 pangkat 7. Oke, berarti ini tinggal 10 pangkat positif 7.
jadinya 1 Armstrong 1 milimeter, 10 pangkat 7 Armstrong, 10 pangkat lambda 0,56 kali 10 pangkat min 3, 7, 10 pangkat 4. Iya. Jadi sama dengan 5.600 Armstrong. Tapi sebenarnya ketika kita sudah dapat angka ini, kita nggak perlu belepotan tadi ya. 56 itu kan cuma ini, udah gitu aja sih. Nah, gitu. Angka depannya cuma tadi ada masalah dengan ketelitian ngelihat pangkatnya. Sebentar Habib nih join. Oke. Nah, kita lihat ke yang berikutnya. Nomor 4. Sebuah lensa indeks biasnya 1,5 N itu indeks bias di udara, kekuatannya 20 dioptri. Jadi kita ketahui dulu kuat lensa itu namanya P udara adalah 20 dioptri. Indeks bias udara kalau nggak disebutkan kalian hafal 1 ya. Dan indeks bias lensanya adalah 1,5. Ya. Yang ditanya berapa, hitung kekuatannya di air, gitu ya. Di mana ditanya berapa P air jika indeks bias medium dalam hal ini adalah air digunakan adalah 4/3 gitu. Nah, tadi di awal persamaan fokus lensa dinyatakan 1 per fokus sama dengan N lensa per N medium, di mana lensanya ditempatkan, kurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, itu kuat lensanya. Sementara 1 per F itu sendiri sama dengan P. P di udara kalau ini fokus di udara. Dengan cara yang sama kalau di air juga sedemikian. P di air berarti 1 per fokus di air, N lensa per N air, dikurang 1 ketika kita tentukan di air, 1 per R1 tambah 1 per R2. Yang atas kita sebut persamaan 1, dan yang di bawah persamaan 2. Nah, sekarang kedua persamaan ini kita sederhanakan dengan membagikannya supaya nilai 1 per R-nya bisa hilang. Maka yang kita dapatkan kuat di udara berbanding kuat di air sama dengan. Coba ini tadi kalau kita bagi hilang, yang ada adalah indeks bias lensa per indeks bias udara, karena di udara kurang 1, dibagi dengan indeks bias lensa per indeks bias air ketika di air dikurang 1. Dah, tinggal kita substitusi angkanya. Di udara adalah 20, kemudian di air belum nemu, indeks bias lensa 3/2 atau 1,5, dibagi udara 1, kurangi 1, per 3/2 dibagi di air 4/3, dikurang 1. Sama dengan 3/2 bagi 1 adalah 3/2 kurang 1 tinggal setengah. Yang bawah 3/2 dibagi 4/3, 9/8 setelah jungkir balik, dikurang 1 berarti 1/8. Yang di bawah ini adalah 1/8, setengah bagi 1/8 adalah 4. Jadi dengan demikian, udah mepet banget ya. 20 per P air hasilnya adalah 4, maka kuat di air adalah 20 bagi 4, 5. Jadi intinya kalau indeks biasnya nggak berubah, perbandingannya 4 aja. Gitu ya, berarti 20 bagi 4, 5. Nah, itu kira-kira yang nomor 4. Berikutnya, ya, nomor 5. Peristiwa yang dapat terjadi pada gelombang transversal. Apaan sih transversal? Gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus, tetapi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal yang bentuk gelombangnya seperti ini. Satu-satunya adalah peristiwa polarisasi. Selebihnya, mau transversal atau longitudinal dapat terjadi, ya, kecuali polarisasi ini tidak hanya terjadi pada gelombang cahaya.
Tuh. Nah, itu yang nomor 5. Terakhir nomor 6. Ya, kita lihat nomor 6. Dua buah cermin datar saling berhadapan dan bentuk sudut 45 derajat, jumlah bayangan yang dibentuk. Ya, tadi juga sudah kita tunjukkan ya. Nah, waduh. Ya, kalau dia 90 derajat cerminnya, ini cermin ya. Tadi rumusnya jumlah bayangan adalah 360 bagi sudut apitnya dikurang 1. Kalau dia 90 derajat, maka alfanya kita gantikan 90, berarti 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah, saya tunjukin begini. Kenapa 3? Ini 1 bayangannya di belakang, 1. Baru ini kedua, bayangannya di sini, 2. Ini saya panjangin, ini lagi kemari, bayangannya 3. Jadi bayangan yang dimaksud itu 1, 2, 3. Makanya jawabannya 3. Itu kalau sudutnya 90. Tapi kalau dia 45 agak ribet gambarnya, tapi intinya rumusnya aja kita butuh. Nah, gini. Maka jumlah bayangannya 360 bagi 45 kurang 1. 340 bagi 45, 8 ya. Kurang 1, berarti hasilnya adalah 7. Nah, itulah kira-kira pertemuan singkat ini. Ke depan mungkin karena videonya juga kepanjangan lama nguploadnya, kita buat sedikit-sedikit tapi yang penting sering. Baik, Bapak rasa itu dulu untuk hari ini. Sekian dan terima kasih telah bergabung.